Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, di hari Jumat 7 Februari 2023, diambil dari kitab Keluaran 23 ayat 1, atau dalam bahasa Batak, 2 Musa 20 tolu ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Dan jadi para ratomu barita gagap, jala unang pahirbang tanganmu rap dohot parjahat, gabe sitidakon hageduhon. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita hari ini mengajak kita untuk merenungkan pentingnya integritas dan kejujuran dalam hidup kita sehari-hari. Ayat ini menekankan dua hal yang paling utama: larangan menyebarkan kabar bohong dan larangan menjadi saksi yang tidak jujur. Yang pertama, menyebarkan kabar bohong dapat merusak reputasi seseorang dan menciptakan ketidakadilan. Dalam masyarakat yang seringkali dipenuhi dengan informasi yang tidak akurat, kita diingatkan untuk selalu memverifikasi kebenaran sebelum menyampaikan informasi kepada orang lain. Kebenaran adalah fondasi dari hubungan yang sehat dan kepercayaan di antara individu. Kedua, membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang cules menunjukkan betapa seriusnya tanggung jawab kita dalam memberikan kesaksian. Ketika kita bersaksi, kita harus melakukannya dengan jujur dan adil, tanpa memihak atau terpengaruh oleh kepentingan pribadi. Kesaksian yang tidak jujur tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga mencemari integritas diri kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering diperhadapkan pada situasi di mana kita harus memilih antara kebenaran dan kebohongan, keadilan dan ketidakadilan. Mari kita berkomitmen untuk menjadi pribadi yang menjunjung tinggi kebenaran, berani berbicara, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang baik. Dengan demikian, kita dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang hendak kita renungkan dari firman Tuhan hari ini? Ada beberapa hal yang perlu menjadi perenungan untuk kita. Yang pertama, perlu kejujuran dalam berkomunikasi. Menyebarkan kabar bohong dapat menimbulkan kerugian besar, baik bagi individu maupun masyarakat. Renungkan bagaimana kita dapat memastikan bahwa setiap informasi yang kita bagikan adalah benar dan dapat dipercaya. Ini mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh desas-desus atau informasi yang belum diverifikasi. Dan yang kedua, tanggung jawab sebagai saksi. Menjadi saksi yang cules berarti memberikan kesaksian yang tidak jujur atau menyesatkan. Renungkan betapa pentingnya memberikan kesaksian yang benar dan adil, terutama ketika hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan orang lain. Ini mengingatkan kita untuk selalu bertindak dengan integritas, bahkan ketika kita berada di bawah tekanan. Dan yang ketiga, dampak etika pribadi terhadap masyarakat. Setiap tindakan kita, baik atau buruk, memiliki dampak pada orang-orang di sekitar kita. Dengan memilih untuk tidak menyebarkan kebohongan dan tidak menjadi saksi yang cules, kita berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih adil dan harmonis. Renungkan bagaimana kita dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada area dalam hidup kita di mana kita perlu lebih berhati-hati
dalam berbicara atau bertindak. Bagaimana kita dapat memperbaiki diri untuk menjadi teladan kejujuran bagi orang lain. Karena itu, dengan perenungan kita hari ini, dengan firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk terus memperbaiki diri dan berkomitmen pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Parhalado dan Jemaat HKBP Palaran mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun pada hari ini. Terlebih untuk Feby Lisa Arianti Hasudian yang berulang tahun ke-21 tahun. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan. Sekali lagi, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.